Keluarga pemain timnas Indonesia Marcelino Ferdinand berharap tim Garuda Muda terus semangat bertanding di Piala Asia. Timnas Indonesia terus berjuang untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024 sesuai target pribadi Marcelino Ferdinand. Timnas Indonesia melawan Uzbekistan di semifinal Piala Asia U23 Senin malam. Capaian timnas masuk 4 besar menjadi sejarah baru bagi persepak bolaan nasional. Jelang laga, dukungan datang dari seluruh masyarakat Indonesia, tak terkecuali keluarga pemain timnas Garuda Muda, keluarga Marcelino Ferdinand, yang terus memberikan dukungan dan motivasi selama Piala Asia U23. Menurut Octavianus Fernando, kakak dari Marcelino Ferdinand, dalam grup WhatsApp, keluarga selalu memotivasi dan evaluasi permainan Marcelino. Keluarga berharap timnas bisa mengalahkan Uzbekistan dan secara otomatis lolos ke ajang Olimpiade Paris 2024 sesuai target Marcelino Ferdinand. Kalau misalnya targetnya sendiri, kalau dari awal dia Piala Asia ini dari grup memang untuk Olimpiade. Jadi di nomor 1, 2, 3 itu targetnya dan harapannya kita keluarga sih bisa di situ. Keluarga berharap saat bermain di Qatar, Marcelino Ferdinand bisa bermain maksimal hingga bisa membantu timnas Indonesia meraih kemenangan dan menciptakan sejarah lolos ke final Piala Asia U23. Dari Surabaya, Jawa Timur, melaporkan. Pemirsa, Indonesia kalah dengan skor 0-2 saat laga kontra Uzbekistan di semifinal AFC U23. Padahal sebelumnya masyarakat termasuk para pengamat bola optimis Indonesia dapat mengulang kemenangan seperti saat melawan Korea Selatan. Timnas Indonesia U23 menghadapi Uzbekistan di babak semifinal Piala AFC U23 2024 di Qatar pada Senin malam. Masyarakat pecinta bola tidak hanya antusias dan bangga Indonesia telah masuk ke babak semifinal, namun juga optimis Indonesia menang. Beberapa pengamat menilai, Uzbekistan bukanlah lawan yang mudah lantaran pernah jadi finalis Piala Asia U23 edisi 2022 dan 2018. Namun mereka optimis timnas asuhan Shin Tae-yong bisa menang dengan skor tipis. Shin Tae-yong dinilai memiliki opsi lain menggantikan Rafael Struijk yang absen, seperti memilih Ramadan Sananta sebagai penyerang. Pertandingan ini tergolong krusial karena menjadi penentu timnas mendapat tiket Olimpiade Paris 2024. Sebelumnya Indonesia tampil solid mengalahkan Korea Selatan dengan skor 11-10 di babak adu penalti di babak 8 besar lalu. Saya pribadi cukup optimis Indonesia U23 menghadapi Uzbekistan U23 ya, karena perjalanan yang diperlihatkan mereka berprogres, itu yang penting. Mungkin nanti masalahnya seberapa cepat waktu transisi negatif ketika kehilangan bola langsung kembali ke posisinya. Dan saya pikir juga Shin Tae-yong sudah membenahi yang namanya positional play. Berat tapi nggak mustahil. Masih ada kans, yang paling penting kalau buat saya, jangan sampai kita bikin kesalahan sendiri terlalu banyak. Karena di pertandingan terakhir menurut saya di quarterfinals, kita tuh banyak membuat kesalahan sendiri. Dan itu yang membuat kita akhirnya bisa disamain 2 kali gitu. Apalagi pencapaian mereka itu udah luar biasa. Bagaimana progres, bagaimana individu, pemahaman taktikalnya udah sangat baik. Kemudian mereka juga punya kepercayaan diri, punya mental yang sangat baik. Jangan disia-siakan, walaupun lawannya Uzbekistan. Kita tahu semua. Fase grup mereka sempurna dan tidak kebobolan. Tim kita memang banyak dipenuhi oleh kejutan, meskipun Struijk dipastikan tidak bisa main, tapi saya rasa mungkin jika memang betul-betul sekarang banyak semangat yang bisa dilakukan oleh para pemain Indonesia di atas para pemain Uzbekistan. Ya pastinya kita sangat berharap Indonesia bisa lolos ke final, dan ini pertandingan terbesar yang saya rasa 10 tahun terakhir Indonesia punya. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Dias Triawan melaporkan. Pencapaian timnas U23 di Piala Asia berdampak pada penjualan kaos Garuda Muda di Cirebon, Jawa Barat. Euforia yang tinggi membuat seorang pedagang kehabisan stok. Antrean pembeli kaos timnas terjadi pada sebuah toko pakaian di Pasar Ayam kawasan Meru, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Banyaknya pembeli membuat penjual kehabisan stok. Seorang pembeli terpaksa harus membeli kaos ukuran yang lebih besar demi bisa memiliki kaos Garuda Muda. Beli jersey timnas Indonesia yang warna merah sama yang warna putih. Yang lebih susah yang mana?
Susah semua sih sebenarnya karena ukurannya itu adanya double XL semua. Penjualan kaos timnas mengalami peningkatan sejak beberapa hari terakhir. Pembeli tak hanya datang langsung namun juga secara online. Ya, itu karena emang kita kehabisan stok, sedangkan ketersediaan stok kita ready yang buat anak-anak, sampai memaksa untuk dibeli dan dipaksa untuk dipakai juga demi Indonesia. Menyala terus Garudaku. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Toh Iskandar melaporkan. Pemirsa, JNE kembali menggelar acara JNE Content Competition 2024 mengusung tema Gas Terus Semangat Kreativitasnya. Acara terbuka untuk berbagai kalangan, mulai dari pelajar hingga masyarakat umum. JNE kembali menggelar acara JNE Content Competition 2024 mengusung tema Gas Terus Semangat Kreativitasnya. Acara berlangsung 29 April sampai 30 Juni 2024. Kompetisi untuk menciptakan talenta baru yang memiliki kemampuan melalui karya tulis, desain, fotografi, dan videografi. Acara terbuka untuk berbagai kalangan mulai dari pelajar, mahasiswa, karyawan JNE, para jurnalis, hingga masyarakat umum. Pada kesempatan ini, JNE juga turut menyelenggarakan halal bihalal bersama para wartawan. Ini udah penyelenggaraan tahun 11, kita udah mulai berarti 11 tahun. Jadi di awal penyelenggaraan memang ini kontennya buat teman-teman jurnalis gitu ya. Tapi memang kita lihat di tahun ini kita ada kebutuhan juga kita buka untuk masyarakat umum gitu. Bahkan di tahun kemarin kita untuk membuka ke kategori pelajar dan mahasiswa. Jadi awalnya kita membuka untuk writing competition, jadi untuk kategori menulis, tapi kita kembangkan lagi ada kompetisi kategori desain, terus ada kompetisi kategori foto, bahkan terakhir kita ada bikin kategori video gitu. Saya ingin berterima kasih ke JNE karena secara konsisten terus mengadakan kegiatan ini sampai yang ke-11, dan itu membuat kami, para penulis, jurnalis, kemudian orang-orang yang suka dengan dunia kreativitas itu terbangkitkan semangatnya, tertampung semangatnya di kegiatan seperti ini. Kompetisi yang digelar ke-11 kalinya ini berhadiah uang tunai ratusan juta rupiah. Bagi Anda yang berminat dapat melakukan pendaftaran melalui /jnewsonline.com/jnecom24. Dari Jakarta, Anggita Maura, Jami Yasin, iNews melaporkan. Seorang ibu yang diduga pengemis diamankan petugas Satpol PP dan Dinas Sosial Kota Bogor, Jawa Barat. Pelaku viral di Kota Sukabumi, Cianjur, Tangerang, dan Jakarta karena dianggap meminta-minta secara paksa hingga meremehkan masyarakat. Kenal nih. Kayak kenal ya Pak ya. Pengemis yang viral kembali berulah meminta-minta secara paksa kepada warga. Girang banget sih disamperin. Petugas Satpol PP Kota Bogor dan Dinas Sosial mendapatkan laporan dari warga, langsung mengamankan seorang ibu parubaya tersebut di kawasan Sukasari, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat. Awalnya, pengemis viral Rosmini ini menolak dan meronta saat akan diamankan petugas ke kantor Dinas Sosial. Dari pengakuan kepada petugas, pengemis tersebut melakukan aksinya didasari persoalan keluarga. Asesmen sementara ibu ini punya masalah pribadi yang ibunya ceritakan kepada kami ya, kepada teman-teman dinas sosial tadi setelah ngobrol mungkin dari hati ke hati ya, ibunya punya masalah pribadi sekitar 14 tahun yang lalu. Mungkin masalah keluarga, kalau saya tanya masalahnya berat atau enggak Bu, sangat berat informasi dari ibunya. Pengemis viral dibawa ke Dinas Sosial untuk dilakukan pembinaan agar tidak mengulangi perbuatannya dan akan diserahkan ke pihak keluarga. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah melaporkan.